Bab 97. Masuk ke kamar, Rosalind segera menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Ia pun membenamkan wajahnya di bantal menutupi wajahnya yang merah padam. Rosalind berguling ke sana kemari. Ia benar-benar merasa malu sendiri. Bagaimana tidak, apa yang barusan ia alami benar-benar membuatnya nyaris kehilangan muka. Mundur ke beberapa saat yang lalu. Saat ia dan Jevian bersiap mencium pipi Jeffrey, tiba-tiba saja bocah itu menarik diri. Alhasil, mereka bukannya mencium pipi Jeffrey, tapi bibir mereka berdualah yang bertemu. Mereka terdiam mematung. Kedua mata mereka terbelalak, namun anehnya tak ada yang berinisiatif menarik diri. Seolah mereka tersihir dengan sorot mata masing-masing. Jantung keduanya berdebar kencang. Seperti ada yang bergejolak di dalam sana. Hingga akhirnya suara tepukan tangan Jeffrey lah yang menyadarkan mereka dari keterpakuan. Mereka lantas segera menarik diri masing-masing dengan wajah memerah bak kepiting rebus. "Yeay," seru Jeffrey kegirangan sambil bertepuk tangan. Ia seperti begitu senang melihat Jevian dan Rosalind berciuman. Apa-apaan anak ini? Kenapa dia iseng sekali sih? Batin Rosalind rasanya ingin menangis. Kenapa pula ia justru mematung tadi? Bukannya segera menarik diri, mereka justru saling bertatap-tatapan. Bukan hanya Rosalind yang menahan malu, tapi Jevian juga. Bagaimana ia bisa dikerjai anaknya sendiri? Namun saat melihat ekspresi bahagia sang anak, Jevian menyadari, ia sudah lama ingin melihat keluarga yang hangat dan harmonis seperti tadi. Sepertinya, ia sudah menganggap sosok Rosalind seperti ibunya sendiri. Jevian maklum, seumur hidup, Jeffrey tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Ia sudah seperti anak piatu, yang tidak memiliki seorang ibu. Padahal ibunya ada, tapi ia tidak pernah berperan layaknya ibu pada umumnya sehingga kehadiran Rosalind begitu luar biasa di matanya. Apakah Jeffrey benar-benar menginginkan Celine menjadi ibunya? Gumam Jevian di kamarnya. Ia meletakkan lengannya di belakang kepala. Matanya menerawang. Mengingat bagaimana hari-hari Jeffrey yang kini tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Tak bisa Jevian tampik, kehadiran Rosalind memang begitu berarti bagi Jeffrey. Apakah aku harus mewujudkan keinginannya? Tapi, kami tidak saling mencintai. Gumamnya lagi. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Jevian pun mengajak Jeffrey dan Rosalind jalan-jalan. Kebetulan memang hari itu akhir pekan jadi ia tidak bekerja. Ia memiliki waktu seharian untuk menyenangkan sang putra tersayangnya itu. Sebenarnya sejak pagi baik Jevian maupun Rosalind merasakan suasana canggung. Semua karena adegan ciuman tidak sengaja itu. Ciuman jebakan yang dilakukan Jeffrey. Namun karena hari itu mereka akan jalan-jalan bersama, sebisa mungkin mereka mengusir kecanggungan itu agar mereka bisa menikmati jalan-jalan itu dengan perasaan bahagia dan tanpa beban. Jevian mengajak Jeffrey dan Rosalind ke Disneyland. Namun sayang, mereka tidak bisa menikmati semua wahana yang ada di sana. Bagaimanapun, kondisi jantung Jeffrey menjadi perhatian utama mereka. Jadi mereka hanya berjalan-jalan saja sambil mengelilingi aneka wahana yang ada di sana. Bahkan Jevian tidak mengizinkan Jeffrey terus berjalan. Jeffrey lebih banyak digendong agar bocah itu tidak terlalu kelelahan. Mereka juga berfoto-foto di sana. Siapapun yang melihat, mereka pasti akan berpikir kalau mereka merupakan keluarga kecil yang bahagia. Padahal nyatanya mereka bukan keluarga. Lebih tepatnya, Rosalind yang belum menjadi anggota keluarga mereka. "Tuan, mau saya fotokan?" tawar Rosalind. "Boleh," jawab Jevian. "No," seru Jeffrey melarang. "Kenapa?" "Jeffrey tidak mau difoto," tanya Jevian. "Bukan. Tapi Jeff mau difoto kalau ada Mommy juga difoto." "Oh, Jeffrey mau difoto dengan Mommy Celine." Jevian pikir, Jeffrey ingin berfoto bersama Rosalind, tapi Jeffrey kembali menggeleng. "No, Daddy. Tapi Jeff ingin foto bareng Mommy dan Daddy." Jeff ingin seperti teman-teman Jeffrey di preschool. Mereka memiliki foto bersama Mommy dan Daddy. Bahkan ada yang sama adiknya. "Jeffrey ingin seperti itu," ujarnya sendu. Jevian seakan tertampar dengan perkataan Jeffrey. Sebagai seorang anak,
Jevian bisa merasakan kalau Jeffrey merindukan kasih sayang orang tua yang lengkap. Jangankan Jeffrey, dulu saat ia kecil pun ia kerap merasa kesepian dan ingin sekali menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Tapi saat itu orang tuanya selalu saja sibuk. Bahkan di hari-hari pentingnya saja, orang tuanya jarang ada. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan kesibukan mereka masing-masing. Lalu kini, putranya pun mengalami apa yang dulu pernah ia rasakan. Rosalind yang mendengar ungkapan hati Jeffrey pun ikut berkaca-kaca. Ia pun pernah merasakan hal yang sama. Namun Jeffrey masih jauh lebih beruntung, ia memiliki seorang ayah yang begitu mencintainya. Sedangkan ia, bahkan saat itu ia tidak mengenal ayahnya. Sementara ibunya tidak begitu memedulikannya. Ia baru diberitahu sosok sang ayah saat usianya remaja. Tapi ternyata apa yang mereka ceritakan bukanlah sebuah kebenaran. Ia dibohongi. Hingga akhir, ia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Bahkan, foto keluarga saja tidak punya. Ia hanya memiliki foto saat ia masih bayi. Ada saya di dalam gendongan Levin, ada juga yang dalam gendongan Hose. Namun dalam potret terpisah. Setelah itu, ia tidak memiliki foto kenangan sama sekali dengan mereka. Sungguh miris. Tanpa mereka sadari, mereka memiliki masa lalu yang hampir sama. Baik Jevian, Rosalind, maupun Jeffrey seakan terhubung dengan masa lalu yang memiliki kesamaan. Akankah kelak mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak pernah mereka rasakan? Tak ingin membuat hari itu berakhir menyedihkan, Jevian pun segera merangkul pundak Rosalind membuat perempuan yang tadinya berkaca-kaca itu terperanjat. Ayo Jeff, kita foto bersama. Daddy, Mommy, dan Jeffrey akan foto bersama. Ayo, Daddy akan meminta tolong seseorang mengambil foto kita, serunya dengan tersenyum lebar. Ia menoleh ke arah Rosalind lalu mengedipkan sebelah matanya. Mata Rosalind sampai mengerjap beberapa kali. Ia jadi linglung sendiri. Namun ekspresi itu segera ia halau saat seseorang yang dimintai tolong oleh Jevian sudah bersiap mengambil foto mereka. Mereka pun melakukan banyak pose. Bahkan pose mereka sudah seperti pasangan keluarga yang sebenarnya. Tak sedikit Jevian merengkuh pundak dan pinggang Rosalind. Awalnya Rosalind merasa rikuh, namun lama-kelamaan ia justru merasa nyaman. Ia seperti merasakan sesuatu yang baru dalam hidupnya, yaitu, memiliki keluarga. Sore hari mereka akhirnya pulang ke rumah. Selepas makan malam, ternyata Jeffrey sudah benar-benar mengantuk. Jadi Rosalind hendak mengantarnya ke kamar untuk menemaninya tidur. Namun baru saja ia beranjak hendak mengantar Jeffrey, tiba-tiba Jeffrey menyuarakan permintaannya yang benar-benar di luar dugaan. Mommy, Daddy, bisa temani aku tidur? Oh, boleh. Jevian pikir hanya menemani sampai sang putra tertidur. Tapi lagi-lagi Jevian dibuat terkesima dengan perkataannya. Yeay, akhirnya Jeffrey bisa tidur bareng Mommy dan Daddy. Pokoknya, Mommy dan Daddy harus tidur sambil peluk Jeffrey. Tidak boleh pergi. Jeffrey ingin sekali tidur sambil dipeluk Mommy dan Daddy. Pasti menyenangkan, serunya yang membuat baik Jevian maupun Rosalind hampir menjatuhkan rahangnya. Jevian dan Rosalind sampai saling tatap dengan mulut menganga. Bagaimana tidak, mereka belum menikah. Mereka tidak memiliki hubungan apapun. Lalu apa ini? Jeffrey meminta mereka tidur bersama. Ingin menolak, tapi mereka tak sanggup melihat ekspresi kecewa di wajah bocah lucu itu. Mereka tak sanggup menghancurkan kebahagiaannya. Apalagi sebentar lagi ia akan menjalani operasi. Mereka tidak ingin karena penolakan mereka membuat kesehatan Jeffrey menurun. Alhasil, mereka pun mengiyakan permintaannya. Meskipun awalnya canggung, tapi mungkin karena kelelahan, mereka pun akhirnya tertidur bertiga di atas ranjang yang sama dengan Jeffrey berada di tengah-tengah mereka berdua. Saat mereka tertidur lelap, tanpa mereka sadari, di sosial media tengah ramai dengan pemberitaan tentang seorang ibu yang dilarang bertemu dengan anaknya. Bahkan di sana, sang wanita mengeluhkan kemalangan nasibnya karena sang suami yang bukan hanya melarangnya bertemu dengan putranya sendiri, tapi ia juga tiba-tiba menceraikannya. Menurut kabar, suaminya menceraikannya karena sudah mendapatkan sosok wanita lain sebagai penggantinya.
Berita semakin berkembang. Bahkan foto-foto sang suami yang tampak sedang bersenang-senang dengan anak dan wanita lain itu pun beredar luas. Membentuk opini negatif terhadap sang laki-laki dan wanita yang bersamanya. Hari-hari Tobei kini selalu diselimuti amarah. Bahkan setiap apa saja yang orang-orangnya kerjakan selalu saja salah di matanya. Seperti biasa, Tobei akan mencaci maki dan mengeluarkan sumpah serapah, tak peduli kalau orang-orang itu akan sakit hati dengan kata-katanya. Merasa memiliki kekuasaan membuat Tobei tinggi hati. Hatinya dingin sedingin gunung Himalaya. Tak tersentuh. Bahkan pada mendiang istrinya yang katanya ia sangat cintai pun ia bersikap dingin. Tobei memang setia dan mencintai mendiang istrinya, namun ia tidak pernah menyadari, sikap dingin, arogan, dan kasarnya inilah yang membuat mendiang istrinya tertekan hingga akhirnya meninggal karena tak kuat menahan tekanan batin. Tobei pikir, setia saja sudah cukup. Ia tak pernah begitu memedulikan istrinya, apa yang istrinya inginkan, apa yang istrinya butuhkan, tak pernah ia pedulikan. Ia selalu saja bersikap acuh tak acuh. Pikirnya dengan melimpahi sang istri dengan harta yang berlimpah sudah lebih dari cukup. Pun dengan putri semata wayangnya. Bila mendiang istrinya meninggal karena hidup tertekan, maka If justru menikmati segala kemewahan hingga akhirnya salah jalan. Brak! Tobei melemparkan cangkir di mejanya ke dinding membuat pecahannya berhamburan di lantai. Tatapannya nyalang, membuat sang asisten bergidik sendiri melihatnya. Bagaimana mungkin dia menghilang? Pekik Tobei tidak percaya dengan informasi yang asistennya sampaikan. Tadi Tobei meminta asistennya menanyakan informasi apa yang mata-matanya dapatkan dari J Company. Namun jawaban tak terduga yang Tobei justru dapatkan. Orangnya yang ia susupkan di J Company tiba-tiba menghilang. Ia tidak bisa dihubungi sama sekali. Begitu pula dengan keluarganya. Tak ada satupun yang tahu kemana ia pergi. Mereka hilang seperti ditelan bumi. Menghilang tanpa jejak. Tuan, jangan-jangan dia sudah ketahuan jadi Tuan Jevian menyingkirkannya atau dengan kata lain, menghabisinya, ujar sang asisten membuat Tobei terkekeh. Kau pikir dia sepintar itu? Dia itu laki-laki yang bodoh dan naif, jadi mana mungkin dia mengetahui kita telah menyusupkan mata-mata ke perusahaannya, kila Tobei tidak mempercayai asumsi sang asisten. Kalau kata Tobei benar, lantas kemana orangnya itu? Mereka bukan hanya ada satu orang, tapi tiga. Dan ketiga-tiganya tiba-tiba menghilang tanpa jejak berikut keluarganya. Bagaimana bisa? Tidak mungkin kan mereka pergi begitu saja tanpa adanya alasan. Bila sebelumnya Jevian memang kerap bersikap bodoh dan naif, namun tidak sekarang. Apalagi setelah Rainero menceritakan segala sisi buruk Tobei yang tidak ia ketahui. Sejak saat itu, ia menjadi sangat berhati-hati. Termasuk dengan karyawannya sendiri. Dan akhirnya perkataan Rainero terbukti. Di perusahaannya memang terdapat mata-mata Tobei. Jevian tentu saja marah. Ia meminta ketiga datang dan menginterogasinya. Awalnya mereka tidak mau berkata jujur, namun dengan sedikit ancaman, akhirnya mereka mau menceritakan segalanya. Termasuk rencana Tobei. Jevian marah. Namun sebisa mungkin ia menahan gejolak amarah itu. Silakan pilih, mau terus bekerja sama dengan Tobei, tapi dengan risiko aku akan menghancurkan kalian berikut keluarga kalian. Atau, bekerja samalah denganku, maka aku akan melindungi kalian semua, tawar Jevian hari itu. Mereka tampak gamang. Namun saat proyektor menyala dan menampilkan keluarga kecil ketiga orang itu di sana membuat ketiganya ketakutan. Mereka sebenarnya takut untuk berhenti bekerja dengan Tobei sebab Tobei pun mengancam dengan hal yang sama. Namun saat mendengar kalimat-kalimat provokatif dari Jevian membuat mereka gemetaran karena takut. Bagaimanapun, keluarga mereka adalah prioritas. Terlebih Jevian menawarkan perlindungan pada mereka, akhirnya mereka pun setuju bekerja sama dengan Jevian. Padahal ancaman Jevian itu tak lebih dari gertak sambal. Ia tidak memiliki hati yang keji. Bagaimana ia bisa menyakiti orang lain yang tak bersalah, terlebih itu adalah seorang wanita dan anak-anak.
Namun ia terpaksa melakukan ancaman seperti itu demi menghentikan kebusukan Tobey. Setelah mereka setuju, Javian pun memerintahkan orang-orangnya untuk membawa ketiga orang itu dan keluarganya ke tempat yang aman. Alhasil, parasit-parasit susupan Tobey pun berhasil ia singkirkan dengan mudah. Pagi-pagi sekali kediaman Javian tampak riuh. Javian sampai keheranan dibuatnya. Padahal hari masih jam 7 pagi, tapi di depan mansion miliknya terdengar begitu riuh. "Ada apa di depan?" tanya Javian pada salah satu maid di mansionnya. "Tuan, di depan ramai sekali wartawan. Mereka mendesak ingin bertemu dengan Anda," ujar sang maid. Dahi Javian berkerut. Ia lantas berjalan menuju balkon di lantai 2. Matanya terbelalak saat melihat kerumunan wartawan dan reporter tengah berdesakan demi mendapatkan berita terbaik dan terpercaya. Kenapa mereka beramai-ramai mendatangi mansionku? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Javian yang dilanda tanda tanya pun gegas mengambil ponsel untuk menghubungi Madsen. Namun belum sempat Javian melakukan panggilan, ternyata Madsen telah menghubunginya terlebih dahulu. Dari Madsen akhirnya ia tahu apa yang sudah terjadi. Javian jelas saja marah. Ia mengepalkan tangan dengan rahang mengeras. Padahal Javian sebisa mungkin menekan diri untuk tidak mempermalukan Eve, tapi Eve justru berbuat di luar dugaan. Ia tanpa segan menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Javian yang sempat melihat beberapa postingan pun benar-benar emosi. Tapi yang membuat Javian heran, beredar juga video saat ia mengakui Rosalind sebagai kekasihnya tepat di hadapan Bastian. Bagaimana ia bisa memiliki video ini? Apa saat itu Eve ada di sana? Atau, ia justru bekerja sama dengan laki-laki brengsek itu? Gumam Javian. Apalagi saat melihat setiap foto dan video yang beredar, wajah Rosalind selalu dalam keadaan diblur. Seakan tujuannya hanya untuk menghancurkannya, bukan Rosalind. Melihat berita kian menyudutkan dirinya dan Rosalind, membuat Javian begitu murka. "Kau salah mencari lawan, Eve. Pada akhirnya, kau lebih memilih menggali lubangmu sendiri daripada diam mencari aman. Jadi, silahkan nikmati kehancuranmu," desis Javian kejam. "Terserah bila setelah ini reputasi Eve hancur, toh dia sendiri yang lebih dulu memulai." Javian yang sudah tak mampu lagi menolerir perbuatan Eve pun akhirnya bertindak. Ia pun segera menghubungi Madsen untuk melancarkan serangan balik. Serangan yang pastinya akan jauh lebih menggemparkan dibandingkan berita tentang perselingkuhan dirinya. Serangan yang sudah ia persiapkan sebelumnya bila sewaktu-waktu Eve melakukan perbuatan. Segera publish video dan foto-foto menjijikan perempuan itu. Berikut beberapa video perlakuannya pada Jeffrey. Sekarang, titahnya pada Madsen. Meskipun ia sedang benar-benar lelah akibat pekerjaan yang menggunung akhir-akhir ini, Madsen hanya bisa melakukan perintah. Bagaimanapun ia adalah bawahan Javian, jadi sudah sepatutnya ia mengerjakan tugasnya dengan baik tanpa bantahan. Dalam sekejap, video dan foto yang Madsen sebarkan melalui beberapa akun anonim itu pun menyebar luas. Bila sebelumnya Eve bisa tertawa lebar membayangkan kehancuran Javian, maka kini yang terjadi justru sebaliknya. Beredarnya video panas dirinya dan Linda akhirnya menjadi bumerang untuk dirinya sendiri.